Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Kita akan lanjutkan buku teks tematik terpadu kelas 3 ya, buku 3C, buku tematika, tema benda di sekitarku, masih di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, mari kita buka ke halaman 84 ya. Kita akan bersama-sama membahas soal evaluasi 2 atau soal evaluasi tematika subtema 2 tentang wujud benda. Saya sudah mengerjakan ya, sudah menyilang ya, sudah mengerjakan soal evaluasi 2 ini. Akan saya bacakan ya sambil bahas sedikit-sedikit ya. Oke teman-teman, bagi yang sudah mengerjakan silahkan simak video ini sambil kalian periksa dan koreksi apabila ada kesalahan. Kalau belum mengerjakan sebaiknya kalian kerjakan terlebih dahulu, setelah itu menyimak pembahasan ini. Oke, untuk yang nomor 1 tentang PPKN, salah satu manfaat gotong royong adalah waktu pengerjaan lebih cepat ya. Manfaat gotong royong, pengerjaan lebih cepat, kemudian pekerjaan yang berat menjadi terasa lebih ringan, pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Oke, yang nomor 2, jika ada teman yang mengalami musibah, maka sebaiknya kamu adalah A, menolongnya ya, jangan mendiamkannya, atau ya kita hanya menasihatinya juga tidak begitu tepat ya. Sebaiknya kita tolong dulu baru kita nasihati, tidak masalah, tapi yang pertama adalah kita harus menolongnya. Kemudian yang ketiga, bersikap titik-titik berarti semua dilakukan dengan tidak berlebihan. Nah, ini adalah merupakan definisi atau pengertian dari sikap sederhana ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 4, bersikap hidup sederhana termasuk cara bersyukur ya. B ya, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang nomor 5, bekerja sama dengan teman-teman membersihkan lingkungan termasuk contoh gotong royong ya. Kemudian yang nomor 6, tulislah contoh sikap hidup sederhana. Nah, ini di sini ya bisa kita sebutkan saja ya, tidak saya tuliskan di sini karena kalau dituliskan semuanya bisa sangat banyak ya, banyak sekali contoh sikap hidup sederhana itu. Saya akan sebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama misalnya adalah tidak perlu membeli sepatu baru apabila sepatu yang lama masih bagus dan masih muat ya, serta masih layak untuk digunakan. Itu ya, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya kita misalnya membawa uang saku ya sesuai dengan kebutuhan kita ketika berangkat ke sekolah ya, tidak perlu membawa uang saku yang berlebihan ya, karena nanti malah bisa dikhawatirkan kalau hilang ya. Kemudian contoh-contoh yang lain adalah misalnya kita tidak perlu membeli HP yang baru apabila HP yang lama masih bisa digunakan ya, masih normal fungsi-fungsinya ya, dan cukup untuk kebutuhan kita. Atau misalnya tidak membeli HP kalau hanya untuk bergaya atau mengikuti mode atau mengikuti tren ya, gitu ya. Jadi membeli sesuatu untuk sesuai kebutuhan ya, membeli sesuatu untuk kebutuhan. Itu contoh sikap hidup sederhana. Kemudian kemarin teman-teman siswa-siswi ada juga yang menjawab makan seadanya ya, apa yang dihidangkan ibu itu yang kita makan. Kita tidak boleh menuntut untuk selalu makan makanan yang mahal di restoran yang mahal nah, gitu ya, contoh yang lain. Oke, banyak sekali contoh sikap hidup sederhana yang bisa kita tuliskan di soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7, bagian bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang bukan contoh benda gas, ini yang bukan ya, maka sirup jawabannya ya. Udara merupakan benda gas, uap air merupakan benda gas. Jadi yang bukan contoh benda gas adalah sirup. Sirup merupakan benda cair ya. Kemudian yang nomor 8, berikut ini merupakan contoh benda padat adalah batu ya. Batu merupakan contoh benda padat. Bensin adalah benda cair dan asap itu merupakan benda gas. Nomor 9, minyak wangi merupakan contoh benda titik-titik. Nah, minyak wangi adalah benda cair ya. Kemudian nomor 10, perhatikan benda cair yang dimasukkan ke dalam wadah berikut ini. Nah, ini ya. Gambar di atas menunjukkan bahwa benda cair memiliki sifat
Nah, bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kalau diletakkan di dalam botol, maka bentuk benda cair yang ada di dalamnya adalah menyerupai sebuah botol. Kalau ini kita pindahkan ke dalam sebuah mangkok, maka bentuk benda cairnya ini akan berubah menjadi seperti mangkok, ya, seperti wadahnya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Es batu yang berasal dari air yang didinginkan termasuk benda padat. Nah, ini ya. Kemudian yang nomor 12, tuliskanlah perbedaan antara benda padat dan benda cair. Jadi kalau perbedaannya, benda padat itu bentuknya tetap, ya, sedangkan benda cair ini bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, ya. Itu ya, itu adalah merupakan perbedaan antara benda padat dan benda cair, ya. Kalau persamaannya apa? Persamaannya adalah volumenya tidak berubah, ya. Oke, lanjut ke soal matematika. Jarak perjalanan yang ditempuh bis pada gambar adalah titik-titik. Nah, di sini ada bis, ya. Ini menempuh jarak 2107 meter. Nah, bila dinyatakan ini 2107 itu merupakan 2000 meter ditambah 107 meter. Nah, 2000 meter itu sama dengan 2 km, berarti jawabannya adalah yang tepat adalah 2 km 107 meter. Yang C, ya. 2 km 107 meter. Nah, ini. Kemudian untuk yang nomor 14, jarak sekolah ke kantor pos adalah 5 km 750 meter. Jarak sekolah ke kantor pos dalam satuan meter adalah titik-titik. Nah, ini 5750, ya. 5 kilo itu kita ubah menjadi meter, itu sama dengan 5000 meter. 750 kita tambahkan menjadi 5750. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 15, ibu membeli 1 karung beras berisi 100 kg. Massa beras setara dengan, nah ini dinyatakan dalam gram, ya, 100 kg, maka 100 kita tambah 03 di belakangnya menjadi 100.000. Jadi 100 kg itu sama dengan 100.000 gram. C, ya. Kemudian untuk nomor 16, ibu berbelanja 2 kg telur dan 1 kg terigu. Total berat belanjaan ibu adalah titik-titik gram. Oke, 2 kg itu sama dengan 2000 gram, sedangkan 1 kg terigu itu sama dengan 1000 gram. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000 gram. Jadi total berat belanjaan ibu adalah 3000 gram. B, ya. Kemudian yang nomor 17, 1 kg sama dengan 1000 gram. Ini saya kira cukup mudah, ya. Ayah pergi ke kantor dengan sepeda motor. Jarak dari rumah ke kantor ayah adalah 3 km 150 meter. Berapa jarak yang ditempuh ayah untuk pergi ke kantor dan pulang dari kantor dalam 1 hari? Nah, jadi kalau pulang pergi berarti 3 km 150 meter, ini kita kalikan 2 atau kita tambahkan 3 km tambah 3 km 150 meter kita tambahkan sama dengan 6 km 300 meter, ya. Oke, itu untuk matematika nomor 13 sampai nomor 18. Kita lanjutkan ke bagian SPDP pada halaman berikutnya, halaman 86. Berikut ini merupakan contoh suara ritmis yang dapat mengiringi sebuah lagu adalah tepukan tangan, ya, yang B. Petikan gitar merupakan contoh suara melodis, dentingan piano juga melodis karena gitar dan piano ini memiliki tangga nada, memiliki do re mi fa sol. Jadi untuk yang nomor 25 jawabannya adalah B, tepukan tangan. Tepukan tangan tidak memiliki nada. Lanjut, pencipta lagu Gembira Berkumpul adalah Bapak Ate Mahmud, ya, jawabannya yang B. Kemudian nomor 27, contoh gerak tari pada bagian lengan atau tangan adalah melambai, ya. Kalau meloncat ini pada bagian kaki, menendang juga kaki. Kemudian untuk nomor 28, gerakan menggeleng ke kiri dan ke kanan atau mengangguk ke bawah dan ke atas adalah contoh gerakan cukup jelas, ya, gerakan kepala. Kemudian nomor 29, bila kamu membuat pola ketukan beraturan berarti kamu telah membuat suara musik ritmis, ya, yang bisa digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Kemudian nomor 30, tulislah contoh suara yang dapat mengiringi gerak dalam tarian pendek. Nah, ini saya tuliskan adalah suara tepukan tangan. Jadi suara tepukan tangan ini sudah cukup untuk mengiringi gerak dalam tarian pendek. Dan tepukan tangan seperti yang sudah kita bahas tadi merupakan contoh suara ritmis, ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan singkat tentang soal evaluasi 2, yaitu soal evaluasi tema 3 subtema 2 tentang wujud benda.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau bahkan kesalahan. Kita tetap jaga kesehatan kita, jaga semangat kita dalam belajar ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.